Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama aku Panca Sakti di channel Panca Sakti. Nah, sudah lama ya kita tidak bertemu. Kebetulan juga aku memiliki lumayan banyak kesibukan di kuliah, di studiku. Sekarang juga sedang masa-masa UTS ya. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman lainnya yang sedang UTS, semangat UTS-nya. Tenang saja, kita semua sama-sama menderita di sini. Siapa sih yang suka yang namanya ujian? Siapa sih yang suka namanya tes? Gak ada lah ya. Sama aku juga cukup kesusahan sih ya, mau tes kali ini. Apalagi kan aku juga udah memasuki semester akhir. Ya, sudah mulai masuk nih tugas-tugas yang berat ya, tugas observasi, wawancara, lalu juga mengetes subjek di lapangan, terus juga ya, tanya dengan aku di antara kalian ini, aku ada di sini berbicara dengan kalian ini ya, juga tugas juga kan, tugas kuliah juga gitu. Jadi ya tapi ya kita nikmati saja lah. Nih kita nikmati saja salah satu drama-drama mahasiswa tingkat akhir gitu. Baik, karena kemarin kita sudah pernah membahas yang namanya itu Manasuka dan juga branding. Nah, aku mengatakan kalau ada satu materi lagi yang harusnya bisa aku bahas, yaitu mengenai alegori. Nah, mungkin aku akan langsung masuk ke materinya saja ya. Alegori. Mungkin beberapa di antara kalian pernah ada yang mendengar apa itu alegori, atau pasti sebagian besar juga ada yang masih asing juga gitu. Nah, aku akan membahas secara umum apa itu alegori. Alegori itu adalah bagian dari majas. Majas apa nih? Kok kita belum belajar alegori kok membahas majas kan? Nah, aku jelasin dulu sebentar. Majas itu dapat diartikan sebagai gaya bahasa ya dalam bahasa Indonesia. Majas itu berguna untuk memberikan gambaran dalam sebuah kalimat, atau ya mudahnya tuh agar sebuah kalimat itu tuh bisa berwarna lah, bisa menghidupkan suatu kalimat. Nah, biasanya kalimat yang mengandung majas ini itu mengalami penyimpangan makna. Contohnya seperti apa? Nanti akan aku jelaskan. Intinya, majas ini tuh berguna agar suatu kalimat itu tuh memiliki fungsi lain, memiliki makna lain selain makna yang memang ada, yang memang terkandung dalam kalimat tersebut. Oke? Untuk contohnya aku akan berikan nanti. Nah, dia. Kita masuk ke materi utama, yaitu mengenai alegori itu sendiri. Alegori, perwujudan asli Manasuka dan branding. Alegori itu adalah salah satu majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu ungkapan atau kiasan ataupun penggambaran. Atau bisa dikatakan alegori itu seperti ibaratnya nih ya. Nah, itu. Ibaratnya dia tuh susah diajak bicara tuh. Udah kayak patung, ibaratnya seperti itu ya, pengibaratan. Mana kiasan yang diungkapkan bisa terjadi pada suatu kalimat atau nama suatu benda. Hal ini menjadi dasar dari Manasuka dan branding. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, Manasuka itu kan bagaimana suatu merek atau suatu benda itu namanya berganti dari nama yang seharusnya. Misalkan air mineral menjadi nama merek Aqua gitu misalkan kan. Terus juga branding itu bagaimana suatu perusahaan memanfaatkan fenomena alegori ini agar produknya itu dapat lebih dikenal seperti itu kan. Nah, dapat diperhatikan khususnya dalam Manasuka bahwa terjadi pergeseran makna pada nama suatu benda yang semula dapat disebut sebagai benda A. Kemudian lambat laun, secara berangsur-angsur berubah menjadi benda B karena suatu alasan. Hal ini termasuk ke dalam alegori. Selain itu, alegori juga dapat memberi gambaran mengenai suatu hal. Nah, ini ada contohnya. Ya, ini kita di sini ada dua contoh. Ya, ini yang pertama,
huru-hara yang terjadi semalam layaknya medan pertempuran. Dan juga ada lagi dampak merosotnya ekonomi seperti diterpa angin ribut. Nah, huru-hara yang terjadi semalam layaknya medan pertempuran. Medan pertempuran di sini dapat diartikan sebagai kekerasan terjadi di mana-mana. Warga tidak bersalah jadi korban. Jadi keributan atau huru-hara yang terjadi itu saking ricuhnya, saking ramainya, sampai-sampai orang yang mungkin sedang ingin berlindung, yang tidak ikut baku hantam, itu juga menjadi korbannya. Bahkan mungkin yang menjadi korban itu tidak pandang bulu ya, tidak melihat dulu itu, wah korbannya siapa. Bisa juga mungkin anak-anak ataupun wanita seperti itu. Nah ini kalau kalian perhatikan tadi aku mengatakan pandang bulu. Pandang bulu itu juga termasuk alegori ya. Itu pengibaratan itu. Pandang bulu itu adalah tidak melihat dulu korbannya, tidak melihat dulu target atau situasinya ya. Jadi tanpa pandang bulu seperti itu. Lalu selanjutnya dampak merosotnya ekonomi seperti diterpa angin ribut. Nah, angin ribut di sini tuh dapat mengibarkan sebagai datang secara tiba-tiba, memorak-porandakan segala hal seperti itu. Ya, jadi dampak merosotnya ekonomi itu datangnya secara tiba-tiba gitu. Orang tidak siap. Tahu-tahu yang mungkin Indomie harganya awalnya Rp3.000 mendadak jadi Rp10.000 gitu kan. Waduh, bahaya nih. Bahaya itu kalau sampai Indomie naik jadi Rp10.000. Wow. Kami mau mahasiswa mau makan apa akhir bulan ya kan. Selanjutnya ke branding berhubungan baik dengan alegori. Nah, seperti yang aku tadi ini kan di sini kita membahas umumnya sebagai mana suka dengan alegori. Nah, sekarang kita bahas alegori dengan branding. Nah, branding seperti aku katakan tadi, alegori itu juga digunakan dalam branding ya. Sebuah perusahaan menggunakan ya pengibaratan atau makna kiasan untuk mempromosikan produknya. Nah, ini kita ada contohnya, yaitu sebuah merek ponsel pintar. Ini mereknya, kayaknya ini mereknya apa ya? Mangga kali ya. Mangga udah kegigit. Ini mereknya Mangga udah kegigit ya guys. Nah, kalau kita bisa lihat nih, itu kata-katanya adalah luar biasa luar dalam. Luar biasa luar dalam. Maksudnya apa tuh? Yaitu adalah luar biasa. Itu artinya ya sesuai makna aslinya. Benar-benar luar biasa, benar-benar keren ya. Kalau orang sekarang bilang tuh di luar nalar. Di luar masuk akal. Di luar nalar lah pokoknya lah. Tampilan ponsel dan peranti lunaknya sangat menakjubkan. Jadi untuk ini untuk luar dalamnya. Jadi kalau luar biasa itu arti sebenarnya yaitu benar-benar mantap sampai di luar nalar. Kalau luar dalam artinya adalah tampilan ponsel itu atau casingnya dan juga peranti lunaknya atau softwarenya itu sangat menakjubkan. Jadi bagusnya itu tidak hanya ada di bagian luar saja, tidak hanya penampilannya saja, tapi software aplikasi-aplikasinya itu juga semuanya luar biasa ya. Nah, ini sesuai ya nih. Ponsel pintar mereka tidak hanya bagus di luar atau peranti kerasnya saja, tetapi juga ke peranti lunaknya. Nah, ini makanya kenapa aku sebut alegori itu juga berhubungan baik dengan branding ya. Nah, sebetulnya untuk teknik pemasaran atau teknik promosi seperti ini itu nanti sih ada ilmunya sendiri. Ya mungkin nanti kalau banyak yang tertarik aku akan bahas. Ya, jadi ini kan kalau kita lihat nih ya, luar biasa luar dalam. Keduanya sama-sama, kedua kalimat tersebut kedua frasa tersebut sama-sama menggunakan kata awalan luar. Nah, itu sebetulnya ada ilmunya. Dan biasanya memang digunakan untuk promosi, ya untuk pemasaran atau untuk branding. Mungkin nanti aku akan bisa bahas selengkapnya, ya. Nah, kalau kalian ingat, di awal-awal aku udah bilang kalau alegori ini termasuk majas. Nah, majas itu tidak hanya satu, teman-teman. Majas itu, jadi selain majas yang bermakna kiasan seperti majas alegori ini,
Maksudnya dalam majas kiasan itu terdapat majas alegori dan ada beberapa majas lainnya juga. Itu juga ada ternyata majas-majas atau jenis-jenis majas yang lain. Itu pertama, misalkan ada majas perbandingan. Nah, majas perbandingan sesuai namanya itu dapat digunakan dalam satu kalimat untuk perbandingan dua hal ataupun dua peristiwa. Ya. Lalu selanjutnya ada majas sindiran. Mungkin ini kalau orang-orang sekarang mungkin taunya itu satir ya, penyatir andal kan. Orang berbicara A, tapi mungkin orang B itu kebanyakan suzon ya. Akhirnya padahal yang dibicarakan oleh si A itu benar, tapi karena si B ini terlalu suzon, akhirnya dikira menyatir si B ini. Gitu, menyindir si B ini gitu. Itu majas sindiran. Jadi digunakan memang untuk memberikan suatu sindiran, entah bisa itu kepada suatu individu, satu kelompok, ataupun suatu peristiwa dan lainnya. Selanjutnya ada majas penegasan. Sesuai namanya, majas penegasan ini digunakan untuk menegaskan ulang atau menegaskan suatu kalimat sehingga dapat dipahami, dapat dicermati lebih lanjut konteksnya oleh orang-orang yang mendengar ataupun yang membacanya, seperti itu. Nah, ini yang aku jelaskan ini hanya bentuk luasnya saja. Untuk lebih detailnya lagi, mungkin aku akan membuat video sendiri nanti bagaimana majas itu, apa saja majas itu. Nah, sudah selesai nih ya pembahasan alegori, dan karena alegori ini adalah bagian terakhir dari trilogi Manasuka, maka selesai juga pembahasan trilogi Manasuka. Dan aku minta tolong kepada kalian yang bersedia, mungkin bisa nih membuat resume mengenai trilogi Manasuka ini dari video paling awal sampai video paling akhir ya, mengenai materi-materinya nih, apa yang kalian pahami mengenai trilogi Manasuka ini ya. Silakan buat di kolom komentar di bawah mengenai apa saja yang kalian pahami, atau mungkin ada yang ingin menambahkan apa yang sudah aku sampaikan juga aku persilahkan, ataupun ada yang ingin menyanggah ya juga aku persilahkan. Silakan sampaikan di kolom komentar ya. Dan juga karena ini adalah video terakhir dari trilogi Manasuka, dan trilogi Manasuka itu memang aku niatkan sebagai video debutku, maka ya, maka juga video selanjutnya bisa kalian tebak aku akan debut, tapi aku sendiri masih menunggu live 2D ku selesai ya. Jadi kalau kalian perhatikan sekarang aku sudah pakai ini ya, avatar baru ya, avatarku Chibi gitu. So, aku udah pakai avatar Chibi, dan ini avatarku yang sebelumnya. Lihat, oke. Kita samping-sampingkan. Ini juga avatar Chibi-nya, model Chibi-nya ini aku gunakan untuk waiting room ya, untuk loading yang di awal tadi kan, gitu. Jadi supaya tidak menggunakan penguin itu terus, karena takutnya salah kaprah, takutnya aku menggunakan penguin itu terus, dan teman-teman mulai mengira apa nih hubungan penguin itu dengan aku, padahal tidak ada sama sekali. Aku tuh tidak hubungan dengan penguin itu. Aku tuh tidak fokus menjadi manusia penguin, tidak ya, tidak. Karena memang belum ada niatan untuk menjadi tengah hewan-hewan seperti itu, seperti teman-teman yang lain, teman-teman VTuber yang lain ya. Untuk sekarang sih aku masih mau ya normal manusia gini aja gitu kan. Ya jadi untuk live streaming debut sendiri mengenai kayak bagaimana ceritaku bisa menjadi VTuber seperti ini, apa sih niatnya. Mungkin aku udah sempat cerita dari kemarin dikit-dikit ya, dimana aku tuh mahasiswa, guru magang, dan aku
menjadi VTuber ini ya memang untuk mengajar seperti itu. Ya dari situ udah ada sedikit sih, tapi detailnya lagi nanti aku akan jelaskan saat debut sih. Tetapi untuk model yang ini nih, model yang ini yang aku goyang-goyangin, nah itu sedang menunggu live 2D-nya selesai. Ya kebetulan juga ada yang menyediakan live 2D yang lumayan terjangkau harganya. Aku sangat beruntung banget menemukan beliau, karena aku benar-benar tidak menyangka ada membuat jasa live 2D seperti itu yang dengan harga yang sangat terjangkau. Luar biasa, aku sangat salut dengan beliau. Harganya itu sangat masuk di dompet mahasiswa ya, apalagi mahasiswa tanggal tua seperti itu. Ya pokoknya ya silakan tunggu saja dan mohon bersabar, mohon maaf kalau aku juga banyak kekurangannya karena memang semuanya serba terbatas ya, mulai dari ya terbatas dana, terbatas peralatan juga. Karena aku memang melakukan ini ya dengan seadanya lah, asal jalan seperti itu. Karena memang fokus aku di awal untuk membuat channel ini bukanlah untuk mencari keuntungan, tapi memang fokus mengajar dan juga membagikan hal yang aku pahami, hal yang aku tahu. Ya, seperti itu. Baik, sepertinya sampai segitu aja dulu untuk pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.